Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 17. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wilayah dari reruntuhan ini jauh di luar dugaan dari Xiaoyan karena tempatnya cukup luas. Dan kali ini Xiaoyan mengikuti Yueru yang telah memegang peta. Mereka telah berputar-putar di dalam hutan dan secara tidak sengaja memprovokasi kemunculan dari binatang ajaib yang cukup kuat. Namun untungnya mereka bisa bertahan di dalam serangan tersebut. Dan 10 menit kemudian Xiaoyan bersama dengan Yueru telah tiba di sebuah aula yang sangat besar. Aula ini memancarkan aura kuno yang memenuhi tempat di sekitarnya. Sebenarnya sudah cukup banyak orang yang telah berkumpul di luar aula tersebut. Namun, tidak ada satu dari mereka yang berani untuk mencoba masuk ke dalamnya. Karena sekarang, aula tersebut masih ditutupi oleh segel yang cukup kuat. Sementara Xiaoyan bersama dengan Yueru mencari tempat yang cukup sepi dan menunggu sampai segel itu benar-benar melemah supaya mereka bisa masuk ke dalamnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan ada seseorang yang telah mengawasi dirinya dengan tatapan mata yang cukup tajam. Hal ini membuat Xiaoyan menoleh ke arah samping yang ternyata tatapan mata itu berasal dari Wu Huan. Yueru yang berada di samping dari Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya mereka merupakan orang-orang dari keluarga Wu Cheng. Xiaoyan hanya mengertitkan dahinya, kemudian dia menjawab perkataan dari Yueru. Apakah pemuda itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang akan memiliki potensi terbesar untuk mendapatkan harta kekayaan di dalam reruntuhan ini? Dodi bintang 3 tahap akhir. Kekuatannya sebenarnya lebih tinggi jika dibandingkan denganku. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak takut sama sekali dengan Wu Huan. Bagaimanapun juga Xiaoyan, kekuatan bertarungnya tidak bisa hanya diukur dari kekuatan luar. Di sisi lain dari Wu Huan, sebenarnya ada banyak orang yang juga telah berkumpul, yang tidak lain itu merupakan kelompok dari orang-orang Feng Yi. Pandangan mata Feng Yi sekarang juga melihat ke arah Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup aneh. Hal ini terjadi gara-gara Feng Yi mengikuti di belakang Xiaoyan. Dia akhirnya bertemu dengan orang-orang dari sekte Solomon. Dan secara tidak langsung, Feng Yi yang telah membuat Bing Tian dari sekte Solomon harus meledakkan dirinya sendiri. Detik berikutnya Xiaoyan bisa melihat seorang pemuda yang cukup tampan kini berjalan mendekati kelompok dari Feng Yi. Kemudian dia berhenti tepat di samping Feng Yi dan tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Pemuda itu kemudian berkata, Yi-er, apakah dia merupakan orang yang telah kau sebutkan dan katanya memiliki kekuatan jiwa di tahap D? Feng Yi hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa miliknya jauh lebih kuat jika dibandingkan denganku. Pria itu pun kemudian menjawab perkataan dari Feng Yi, kau tidak perlu khawatir, setelah perjalanan ini kemungkinan kau akan mendapatkan sesuatu yang beruntung, dan pada saat itu dirimu akan menjadi alkemis dengan kekuatan jiwa di tahap D. Feng Yi hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, tatapan mata dari Feng Yi kembali melihat pada aula besar yang ada di depan sana. Detik berikutnya, boom! Ada sebuah ledakan terjadi di tempat ini. Xiaoyan yang mendengar hal itu cukup kaget. Dirinya pun melihat pada aula besar, kemudian berkata, apa itu sebenarnya? Dan banyak orang yang berada di luar aula ini juga cukup terkejut dengan ledakan barusan, karena ternyata ada sekelompok orang yang tidak sabaran untuk masuk ke dalam aula. Mereka benar-benar menerobos formasi yang berada di tempat itu. Dan dalam sekejap saja, orang-orang tersebut langsung membangunkan naga api yang sebenarnya telah berjaga. Kemudian naga api itu keluar dari dalam formasi. Dia mengeluarkan semburan api yang cukup luar biasa dan langsung memusnahkan tubuh dari orang-orang yang mencoba menerobos ke dalam formasi tersebut. Kemunculan dari naga api ini telah menyebarkan sebuah tekanan yang luar biasa. Hal ini bahkan membuat raut wajah Xiaoyan terlihat tertekan menghadapi aura tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, orang yang tidak sabaran untuk memasuki ke dalam formasi sebenarnya dipimpin oleh seseorang yang berada di bintang 3 Dodi. Namun, tubuh dari orang tersebut juga langsung lenyap setelah terkena semburan dari naga api. Hal seperti ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, sungguh formasi yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Dodi bintang 3 telah diubah menjadi ketiadaan. Dan seharusnya formasi ini merupakan perlindungan terakhir yang menjaga aula besar. Sialan,
Jika begini, bagaimana caranya untuk masuk? Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, tiba-tiba naga api yang berada di luar formasi sekarang telah terbang tinggi ke arah langit. Kemudian tatapan matanya melihat pada Xiaoyan, dan dalam sekejap saja naga api tersebut menyemburkan api yang luar biasa. Hal ini membuat Xiaoyan benar-benar kaget karena tiba-tiba saja menjadi sasaran dari naga api ini. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan kekuatan dari api surgawi untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan kemudian boom, diar. Ledakan yang sangat besar pun terjadi. Banyak tatapan mata dari orang-orang di tempat ini terlihat ketakutan ketika tubuh dari Xiaoyan terkena semburan dari naga api. Selanjutnya, banyak orang dibuat terkejut karena sebenarnya Xiaoyan tidak apa-apa setelah terkena semburan yang sangat mengerikan. Dan bahkan perlindungan dari api surgawi milik Xiaoyan juga tidak menghilang setelah terkena semburan dan juga ledakan yang besar. Wu Huan tiba-tiba saja dia berteriak karena semua orang telah berada di tempat ini. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan formasi dan mendapatkan harta warisan di dalam sana. Semua bergantung pada keberuntungan masing-masing. Namun saat ini yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk bisa menerobos ke dalam sana. Sementara telapak tangan dari Xiaoyan sedikit bergetar setelah terkena serangan dari naga api. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa naga api itu akan menyasar dirinya. Padahal di tempat ini ada banyak orang yang telah berkumpul. Sementara Xiaoyan tidak melakukan apapun. Namun tiba-tiba dia malah terkena serangan. Pandangan mata dari Xiaoyan telah dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat pada naga api dan juga formasi yang berada di belakangnya. Xiaoyan melihat pada Yueru, kemudian berkata, "Yueru, ikutlah denganku." Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan mengeluarkan api surgawi dan kemudian melilit tubuhnya bersama dengan Yueru. Selanjutnya, Xiaoyan pergi bersama Yueru menuju formasi yang berada di belakang naga besar. Dari dalam tubuh Xiaoyan telah memancarkan sebuah fluktuasi yang cukup mengerikan ketika dia melesat maju dengan cepat untuk memasuki formasi yang berada di belakang naga api. Sementara Wu Huan ketika melihat pergerakan dari Xiaoyan tiba-tiba saja segera berteriak, "Semuanya ikuti Xiaoyan." Dalam sekejap, Wu Huan telah memimpin banyak orang untuk melesat menuju ke arah Xiaoyan. Hal itu juga langsung diikuti dengan Feng Yi dan juga kelompok yang lainnya. Bahkan pemuda kuburan sekarang juga berkata pada kelompoknya, "Mari kita pergi dan ikuti orang itu." Seorang gadis berambut hijau sekarang juga telah melesat menuju ke arah Xiaoyan. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Hahaha, petualangan ini sangat menyenangkan." Dan sekarang telah banyak orang bergerak menuju formasi yang telah melindungi aula besar yang merupakan aula utama dari reruntuhan. Namun detik berikutnya, pandangan dari naga api itu telah berubah menjadi sangat tajam ketika melihat banyak orang menyerbu pada formasi yang telah dia lindungi. Detik berikutnya, dari dalam formasi juga telah keluar api teratai yang cukup besar berwarna hitam. Hal ini langsung menyebarkan kekuatan angin hitam yang cukup tajam dan membawa energi penghancur. Ketika Xiaoyan merasa bahwa dirinya telah diikuti oleh kelompok Wu Huan dan juga kelompok yang lainnya, tiba-tiba saja dia menarik tangan dari Yueru dan dalam sekejap langsung menghilang. Selanjutnya, kemunculan dari teratai hitam yang menyebarkan angin yang sangat dahsyat kini juga memancarkan aura tertentu yang langsung mengurung seluruh tempat ini. Banyak orang sekarang sudah tidak bisa kabur karena kunci segel yang telah dibuat oleh teratai hitam. Sementara Wu Huan kali ini mengatakan, "Sial, kemana sebenarnya perginya Xiaoyan? Aku tidak bisa merasakan keberadaannya untuk saat ini." Banyak orang sekarang telah berkumpul di dalam ruang yang telah dikunci oleh teratai hitam. Mereka tidak bisa keluar kemana-mana dan juga tidak bisa maju karena di depan sana ada naga api yang besar. Hal ini membuat banyak orang segera mengatakan, "Kita sudah tidak bisa keluar karena sudah tidak ada jalan keluar di tempat ini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan?" Benar, sungguh keputusan yang salah akibat mengikuti Wu Huan. Gara-gara dia, kita terjebak di dalam tempat ini. Lebih baik kita tidak mengikuti dirinya saat itu. Sebuah ketidakpuasan jelas telah muncul di raut wajah dari banyak orang karena merasa mengikuti Wu Huan telah membawa bahaya yang besar bagi diri mereka sendiri. Wu Huan tiba-tiba saja mengatakan, "Diamlah kalian semuanya. Kita sekarang telah berada di tempat yang sama dan kita
telah datang ke tempat ini untuk berburu pada harta karun dan juga warisan yang berada di dalam aula. Sekarang kita semuanya telah terjebak dan itu sama saja. Kita semua ini berada di kapal yang sama. Tidak perlu berdebat antara satu dan juga yang lainnya. Daripada berdebat yang tidak penting, lebih baik kita membentuk aliansi untuk sementara dan kemudian menghancurkan formasi yang ada di depan sana. Pemuda kuburan ketika mendengarkan ucapan dari Wu Huan, dia pun segera menjawabnya, membentuk aliansi. Bagaimanapun juga aliansi itu membutuhkan seorang pimpinan, dan siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi ini? Wu Huan hanya tersenyum dengan cara yang cukup licik, dan dia pun menjawabnya, kenapa kalian tidak membiarkan diriku saja yang menjadi pimpinan dari aliansi? Setelah mengatakan hal seperti itu, Wu Huan mengeluarkan kekuatan dari bintang 3 dodi miliknya, dan itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap orang-orang yang berada di dalam tempat ini. Semuanya pun langsung terdiam dan tidak ada yang berani untuk menentang Wu Huan. Dan tepat ketika pemuda kuburan berniat untuk mengeluarkan aura demi melawan tekanan kuat yang dipancarkan oleh Wu Huan, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu dari kerumunan banyak orang. Hal ini membuat pemuda kuburan itu dalam sekejap langsung terdiam dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan orang itu juga telah datang ke tempat ini. Raut wajah dari pemuda kuburan sekarang telah terlihat seperti ketakutan. Sementara Wu Huan ketika melihat banyak orang terdiam hanya mengatakan, kalian semuanya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan diriku. Maka biarkan aku saja yang menjadi pimpinan sementara dari aliansi ini. Sudahlah, jangan banyak protes. Mari kita pergi. Banyak orang hanya menganggukkan kepalanya dan tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk protes terhadap Wu Huan. Selanjutnya, mereka semuanya secara serempak bergerak maju dan melihat formasi di depan sana dengan cara yang sangat gugup, karena formasi itu telah dijaga oleh naga api raksasa. Selain itu, juga masih ada teratai hitam yang terus memancarkan kekuatan angin yang tajam. Detik berikutnya Wu Huan mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Kemudian dilemparkan ke arah depan sambil berteriak, telapak tangan pembunuh api. Dok yang dikeluarkan oleh Wu Huan itu telah berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar dan langsung memberikan serangan pada naga api raksasa. Akhirnya, dar! Ledakan yang sangat besar pun terjadi dan membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Selanjutnya, semua orang telah bisa menyaksikan seekor naga api raksasa kini telah melakukan pertarungan dengan naga angin hitam yang tidak lain itu merupakan perwujudan Doki yang dibentuk oleh Wu Huan. Kedua naga raksasa itu saling bertarung di langit. Hal ini memancarkan gelombang-gelombang yang sangat menakutkan dan tidak ada satupun di antara kedua naga ini yang berniat untuk menyerah. Semua orang yang menyaksikan hal itu hanya bisa melongo dan tidak disangka bahwa sebenarnya naga hitam merupakan sesuatu yang telah dibentuk oleh Wu Huan menggunakan teknik dari seni bela diri, dan hal yang kuat seperti ini tidak akan pernah bisa dimiliki oleh orang biasa. Ketika kedua naga telah saling bertarung dengan cara yang cukup sengit, tiba-tiba saja teratai hitam raksasa kini telah mekar dan dari dalamnya menyebarkan kekuatan angin dan juga cahaya gelap yang mengikis seluruh tempat ini. Banyak orang raut wajahnya telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan ketika menyaksikan hal seperti itu. Namun detik berikutnya, dar! Cahaya hitam yang telah mulai menyebar sekarang dalam sekejap saja langsung meledak. Dan sebenarnya hal itu telah terkena sebuah sambaran petir. Banyak orang segera mencari siapa sebenarnya yang mengeluarkan kekuatan petir untuk bisa menghancurkan cahaya hitam yang dikeluarkan oleh teratai hitam. Sementara Wu Huan juga cukup kaget ketika menyaksikan adegan seperti ini. Tatapan matanya juga telah melihat pada siapa yang telah mengeluarkan kekuatan petir yang dahsyat seperti itu. Dan sebenarnya kekuatan itu telah dikeluarkan oleh Feng Yi yang berada di kejauhan. Dia telah mengubah segel yang ada di tangannya yang secara langsung melawan kekuatan dari teratai hitam. Hal ini membuat serangan-serangan dari teratai hitam itu dalam sekejap saja langsung dihancurkan dan berubah menjadi cairan hitam yang kemudian dikumpulkan oleh Feng Yi. Detik berikutnya, Feng Yi pun berteriak, jari angin dan petir. Kekuatan yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh Feng Yi dan kemudian, boom!
teratai hitam itu dalam sekejap langsung dihancurkan. Hal ini sebenarnya telah langsung mengungkapkan sebuah segel cahaya hitam yang benar-benar besar di dalam tempat ini. Di dalam segel tersebut ada sosok yang telah bersembunyi, dan dialah orang yang telah mengendalikan teratai hitam raksasa. Feng Yi kembali melakukan serangan dan dia pun mengalahkan sosok yang telah mengendalikan teratai hitam. Di sisi lain, naga api raksasa dan juga naga hitam milik Wu Huan sekarang telah terjerat satu sama lain dengan cukup erat, dan tiba-tiba saja duar, kedua naga raksasa itu telah hancur lebur. Suaranya bergema di seluruh tempat ini dan gelombang energi telah menyebar dengan cukup cepat. Pandangan mata dari Wu Huan segera melihat ke arah Feng Yi, dan tidak disangka bahwa gadis yang tampaknya lemah itu ternyata memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Dengan kekuatan jiwanya itulah telah mampu mengalahkan sosok orang yang mengendalikan teratai hitam dan juga membuat segel formasi yang telah mengunci banyak orang di dalam tempat ini. Sekarang formasi besar yang ada di depan sana telah menunjukkan tanda-tanda keretakan, dan tiba-tiba saja formasi itu pun langsung hancur. Adegan seperti ini telah membuat raut wajah dari banyak orang terlihat cukup senang. Wu Huan kemudian berkata pada semuanya, karena formasinya sudah hancur, mari kita masuk. Baru saja Wu Huan dan juga banyak orang memasuki aula besar. Kali ini mereka telah dibuat terkejut karena melihat sosok dari Zhou Yan dan juga Yueru yang telah berdiri di sana. Wu Huan dengan mata yang terbelalak, dia segera berkata, Zhou Yan? Di dalam hati, Wu Huan tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Zhou Yan untuk bisa menerobos masuk ke dalam formasi, padahal formasinya belum dihancurkan. Zhou Yan sendiri sebenarnya juga cukup bingung. Ketika berada di luar formasi sebelumnya, dia tidak tahu kenapa naga api tiba-tiba saja memberikan serangan pada Zhou Yan. Hal ini membuat Zhou Yan menjadi cukup emosi, dan dia kemudian mengajak Yueru untuk menyerbu ke dalam formasi yang dilindungi oleh naga api. Tepat ketika Zhou Yan berada di hadapan dari naga api itu, tiba-tiba saja naga api menjadi terlihat ketakutan ketika melihat pada Zhou Yan yang di pundaknya sudah ada Zhou Yi. Selanjutnya, Zhou Yi memimpin jalan dan juga mengajak Zhou Yan bersama dengan Yueru melewati formasi yang telah dijaga oleh naga api raksasa. Dengan kekuatan api surgawi milik Zhou Yi, dia bisa menembus dengan mudah formasi tersebut dan kemudian membawa Zhou Yan bersama dengan Yueru masuk ke dalam sana tanpa harus menghancurkan formasi yang ada di tempat ini. Semua orang sekarang telah memasuki aula besar, dan pandangan mereka dibuat takjub karena sebenarnya ruangan di dalam aula ini benar-benar luar biasa besarnya. Bahkan orang-orang yang telah datang hanya seperti seekor semut saja. Banyak orang juga telah melihat ada 7 cahaya yang telah mengambang di depan sana. Hal itu membuat mereka mengatakan sebenarnya 7 cahaya itu merupakan metode Qi dan juga teknik Do tingkat immortal. Harta karun semacam ini akan membuat banyak orang merasa tertarik untuk bisa mendapatkannya. Namun selanjutnya, pandangan mata dari banyak orang terlihat cukup aneh, dan tidak lain juga terjadi pada Zhou Yan. Karena di bawah 7 cahaya sebenarnya ada 7 patung batu. Selain itu, tepat di depan sana ada sebuah kursi batu yang terlihat cukup megah, dan di atasnya telah duduk tengkorak berwarna putih. Sepertinya tengkorak itu merupakan elit Dodi yang memiliki aula besar dan juga mati di tempat ini. Zhou Yan, pandangan matanya telah berubah menjadi cukup serius ketika menyaksikan hal seperti itu, dan dia hanya bisa bergumam, kerangka itu, jika aku tidak salah tebak, adalah kerangka pemilik tempat ini. Dan sekarang adalah pertama kalinya bagi seorang Zhou Yan melihat kerangka dari Dodi tingkat tinggi setelah dirinya tiba di benua Dodi ini. Zhou Yan juga bisa merasakan aura yang cukup luar biasa dari kerangka tersebut. Sementara Yueru kali ini berbisik pada Zhou Yan. Zhou Yan, sebenarnya ini merupakan aula utama dari reruntuhan. Zhou Yan menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata Zhou Yan kemudian melihat pada orang-orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Zhou Yan kemudian bergumam, mereka telah datang begitu cepat. Pandangan mata dari kelompok Wu Huan dan juga yang lainnya ketika melihat Zhou Yan, hal itu terlihat cukup aneh. Tampaknya ada sebuah permusuhan tertentu dan juga kemarahan dari tatapan mata seperti ini.
Namun Xiaoyan tidak tahu kenapa orang-orang ini sepertinya telah memusuhi dirinya. Padahal Xiaoyan tidak pernah berbuat salah apapun terhadap mereka semua. Namun Xiaoyan tidak takut jika orang-orang ini bertindak untuk mencari masalah dengan Xiaoyan, maka dia akan memberikan pelajaran terhadap orang-orang tersebut. Selanjutnya, pandangan mata Xiaoyan kembali melihat ke arah depan dan dia telah menemukan 7 sosok patung batu yang sepertinya telah berdiri di tempat ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Yueru hanya berkata pada Xiaoyan, apakah sebenarnya patung-patung batu itu adalah pelindung dari tempat ini? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar. Dan aku cukup khawatir bahwa mereka semuanya adalah pelindung yang cukup kuat, karena aku bisa merasakan aura yang luar biasa dari dalam patung batu. Seharusnya mereka semuanya telah berada di tahap Dodi, namun aku tidak tahu itu Dodi bintang keberapa. Selain itu, patung batu ini pasti merupakan orang-orang yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Apalagi pemilik dari aula besar ini dengan bisa memiliki seorang penjaga di tahap Dodi, kemungkinan dia juga memiliki kekuatan luar biasa. Yueru, jangan bertindak gegabah dan kita harus selalu berhati-hati. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yueru segera menganggukkan kepalanya. Karena di dalam hati dari Yueru sebenarnya ada sedikit ketakutan tertentu. Bagaimanapun juga, 7 orang elit Dodi telah menjadi penjaga di dalam aula besar, sementara pemiliknya seharusnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada penjaga itu. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata, seperti yang aku harapkan, reruntuhan kuno benar-benar luar biasa. Dan sepertinya akan terjadi pertarungan yang cukup besar di dalam tempat ini. Sekali lagi, pandangan mata Xiaoyan melihat pada Yueru dan dia berpesan, hati-hatilah dan jangan pernah jauh-jauh dariku. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Yueru sekali lagi hanya bisa mengangguk. Selanjutnya, pandangan mata Xiaoyan kembali melihat pada kerumunan yang telah berkumpul di dalam tempat ini. Dan dia telah menemukan satu sosok yang cukup familiar. Karena itu, merupakan tetua Baisan dari Asosiasi Alkemis. Baisan segera berjalan ke arah Xiaoyan dan kemudian dia sambil tertawa berkata, Junior Xiaoyan, ternyata kau telah tiba di tempat ini lebih awal dan kebetulan kita telah bertemu. Ini merupakan aula utama. Dan apakah kau telah menemukan garis-garis formasi yang berwarna putih abu-abu dan itu telah menjadi semakin melemah? Aku khawatir bahwa hal ini sebenarnya dalam waktu dekat akan menghilang. Xiaoyan kemudian mengatakan, Tetua Baisan, apakah sebenarnya kau datang ke tempat ini juga untuk mendapatkan harta karun dari reruntuhan kuno? Dan kau juga telah membawa banyak orang dari Asosiasi Alkemis. Baisan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia pun kali ini mengatakan, benar, dan lihatlah 7 cahaya yang ada di depan sana adalah harta karun dan seharusnya hal itu telah berhubungan dengan 7 patung batu yang menjadi penjaga di dalam tempat ini. Meskipun aku sendiri tidak mengetahui hubungan seperti apa, namun orang-orang yang ingin mendapatkan salah satu dari 7 cahaya kemungkinan hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan juga kekuatan. Maka dari itu, bersiaplah dan juga berhati-hatilah. Mendengar ucapan dari Baisan membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia sekarang juga menjawabnya, benar, aku juga telah bisa merasakan hal seperti ini. Detik berikutnya, Baisan pun bertanya pada Xiaoyan, Junior Xiaoyan, sepertinya ada beberapa orang yang telah menargetkan dirimu. Xiaoyan hanya tersenyum dan dia menjawabnya, ini hanyalah masalah kecil. Aku secara alami tidak bermusuhan dengan mereka. Namun aku tidak tahu kenapa orang-orang seperti Wu Huan memusuhi diriku. Sementara dengan Feng Yi, aku memiliki hubungan yang cukup baik. Namun untuk pemuda kuburan yang telah mencuri buah hijau bulan sabit, meskipun itu hanyalah buah palsu, diriku sendiri juga tidak mengerti. Tampaknya dia juga telah memusuhiku. Namun jika mereka berani bertindak, aku juga tidak akan pernah melepaskan mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Harta macam apa yang sebenarnya akan didapatkan oleh Xiaoyan, Yueru di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.